Ya, selamat malam teman-teman. Alhamdulillah baru pulang terawih. Jadi apa ya? Sekarang mau bahas, mungkin mau ngomong deep talk ya, masalah apa yang terjadi itu belakangan ini. Mungkin bagi kalian sama-sama pria, sama-sama sedang mengalami yang namanya peralihan dari masa remaja ke dewasa. Mungkin kalian merasakan ya apa yang gue rasain gitu belakangan ini, karena gue saat ini ngerasain kayak beban kayak berat, pundak semakin berat dan kepala semakin berat. Entah kenapa yang itu semakin berat, tapi kalau dipikir-pikir, kalau gue nelaah lagi ya, pikir secara pelan dan secara perlahan, gue mikir lebih dalam lagi, ternyata itu tuh gak ada apa-apanya, gak berat. Toh buktinya kita masih bisa hidup sampai sekarang, masih bisa makan sampai sekarang, tapi kita tuh ngerasanya kayak berat dan sulit dijalanin ya, karena mungkin terlalu banyak beban yang dipikirin. Jadi mungkin membuat kita ya ngerasa kayak anjir gak kuat banget gitu loh. Kenapa ya? Mungkin ini proses kali ya, proses menuju ke kehidupan yang lebih dewasa ya. Seperti itulah kehidupan. Kadang kita tuh di atas ya, orang lihatnya, tapi kita rasanya tuh kayak di bawah terus. Mungkin orang ngelihat kita sekarang tuh, anjir enak banget sih ini, kayak di atas, gue lagi di bawah terus. Orang kadang mungkin berpikir seperti itu kepada kita, tapi kita rasanya tuh kayak di bawah terus. Nah itu tuh mungkin kalau menurut gue pribadi ya, kita kurang bersyukur kali ya. Ya emang bener sih, gue juga sering banget berpikiran seperti itu ya. Hari ini pun gue berpikiran seperti itu, tapi terkadang kalau gue lagi ingat, lagi sadar gitu, lagi eling lah ya, gue berpikir ya biasa-biasa aja, hidup ini tuh gak terlalu berat ya. Makanya kita dikasih gini ya, kita tuh mungkin sanggup ya. Ya gitu buktinya, apalagi yang tadi yang gue bahas itu, kita tuh masih sanggup berbicara mengenai apa ya, deep talk ya, deep talk kepada diri sendiri, atau gue sebut podcast kepada diri sendiri ya. Mana ya, kadang kita tuh butuh privasi, butuh yang namanya mungkin ketenangan kali ya. Mengenai privasi dulu ya, privasi apa sih privasi itu? Mungkin kalau menurut gue tuh privasi itu tuh punya rahasia, tuh punya, kita punya kebiasaan, kita punya cara menyendiri sendiri, merahasiakan rahasia kita yang mungkin bagi orang lain itu sepele ya, kayak gitu. Privasi, ketenangan apa sih yang ketenangan gimana ya? Ketenangan orang tuh berbeda-beda. Ada yang mungkin orang tuh tenangnya dengan cara ibadah, dengan cara bertemu dengan orang yang disayang, bertemu keluarga, bertemu teman sanak saudara, atau di kamar gitu, kayak mengasingkan diri, kayak main game. Mungkin itu orang mencari ketenangan itu. Ada yang mungkin dengan cara yang agak ekstrim ya, mungkin ada yang ke makan atau minum sesuatu yang berlebihan, yang mungkin kalau dimakan atau diminum atau dikonsumsi secara sering atau rutin, itu bisa membuat ya kesehatan kita menurun. Ya gimana ya, terkadang kesehatan, berbicara mengenai kesehatan itu makin dewasa ini ya, makin umur makin bertambah ya, walaupun gua masih kesebutnya masih dari peralihan remaja mungkin menuju dewasa awal, makin kerasa kesehatan tuh kalau gak dijaga. Contohnya seperti makan, minum jangan telat, minum jangan kurang, makan jangan yang terlalu pedas-pedas. Itu sangat kalau udah ngerasain GERD, luar biasa sih. Wah, itu luar biasa sih, mengganggu banget sih. Itu lambung, kalau udah kena penyakit lambung tuh kayak banyak kecemasan sih yang gue rasain. Kayak pusing gak karuan, kayak gini, aktivitas kayak gini berat, kayak gitu ngerasanya berat, karena ya sakit gitu, perut sakit, ngeganggu banget. Itu yang mungkin awal-awalnya bisa anxiety ya, kayak gitu mungkin ya, kecemasan ya, gangguan kecemasan. Kalau misalkan
orang yang udah terkena gangguan kecemasan, yang gue alami sendiri sih, itu tuh kayak berat, susah beraktivitas, gak bakal maju, pikiran gak produktif, badan gak produktif, kualitas hidup pun gak bakal produktif. Kegiatan sehari-hari kita bakal terhambat karena pikiran kita kayak udah ngerem gitu. Anjir mau kayak gini tapi badan lagi sakit, anjir mau kayak gini tapi badan lagi sakit, gue mau ke sana penting tapi gue lagi sakit. Nah itu sih yang dapat gue ambil ya dari jaga pola hidup, pola makan, pola tidur nih. Apalagi terutama pola tidur yang mungkin ada beberapa teman dari kita yang terkena gangguan tidur ya, terkena gangguan tidur ya mungkin karena banyak pikiran, banyak beban, atau pusing masalah kondisi ya. Walaupun itu ekonominya baik-baik saja, gak menjamin sih menurut gue mah. Insomnia mah bisa jadi orang insomnia itu emang karena bawaan, karena emang ada masalah di keluarga, masalah internalnya kan, masalah dalam dirinya sendiri kan. Terus kenapa sih susah gitu ya ngobatin insomnia tidur supaya bisa tidur cepat tuh ya gimana? Menurut gue ya itu tuh bisa disembuhin sih, bisa dilatih. Kalau tidur itu menurut gue bisa dilatih ya. Contohnya misalkan orang insomnia nih, tidur tuh biasa tidur subuh atau jam 4 ya, jam 6 harus sudah bangun kerja aktivitas baru. Tapi diusahain aktivitas itu dimaksimalin ya. Terus tuh latih training diri lu untuk tidur ya, sedikit-sedikit jam 9 udah matiin HP. Terus kalau yang misalkan beragama muslim ya kita baca-baca doa-doa surat pendek, baca-baca wirid, zikir segala rupa. Nah menurut gue sih itu worth it sih walaupun insomnia. Itu tuh menurut insomnia itu kalau kata gue mah ya, menurut pendapat gue, pandangan gue ya mungkin itu awalnya dari gejala banyak pikiran, gangguan ketenangan, diri kita enggak tenang, diri kita banyak pikiran, terlalu hektik dengan dunia ini. Coba deh tenangin pikiran dulu. Emang berat sih, gue juga pernah ngerasain tapi gak parah, maksudnya paling sehari 2 hari gue susah tidur, tapi ya ke depannya gue capek ya, ngerasa ngantuk ya. Mungkin ini bener-bener masa peralihan ya, masa dimana ya mungkin beban kita merasa semakin berat, kita harus kerja, ngumpulin duit, harus kuliah segala rupa ya. Mungkin itu memang kebutuhan kita, itu memang kebutuhan, tapi terkadang kebutuhan kita itu terlalu mengutamakan keinginan. Karena kalau misalkan terlalu mengutamakan keinginan, kebutuhan kita mungkin terpenuhi tapi akan bertambah banyak kebutuhan kita tersebut karena kita ingin lagi, ingin itu, padahal sebetulnya belum tentu kita tuh butuh keinginan itu tersebut, belum tentu sebutuh-butuhnya ya. Kalau misalkan tidak mampu ya ngapain dipaksain sih, kecuali kalau memang butuh buat makan itu why not itu, kenapa tidak. Kalau misalkan karena butuh cuman kayak buat pomo-pomoan, gengsi-gengsian, beli HP mahal, beli baju mahal, beli celana branded, tas branded, itu buat apa, bikin pusing-pusing. Gue pernah dengar ada artis yang ngomong, lu kalau mau beli barang minimal lu punya 3 kali lipat dari harga barang tersebut, punya duitnya nominalnya 3 kali lipat. Misalkan lu pengen beli HP iPhone 15 Pro Max misalkan di harga 20 juta, nah lu kalau mau beli itu lu minimal tuh punya duit 60 juta, berarti 3 kali lipatnya lu masih ada 2 kali lipat buat tabungan, buat simpanan, buat jaga-jaga lu ya. Ya seenggaknya dari itu jadi tahu memanage suatu duit yang mungkin menurut orang lain gak gede, tapi ya menurut sebagian orang ya gede. Karena yang gue rasain dari duit tersebut, walaupun pegang puluhan juta atau berapapun itu nominalnya yang menurut orang besar, tapi ya menurut kita pun besar, tapi karena faktor kita, baik lagi keinginan kita yang banyak, pengen sesuatu, pengen ini itu ya, kita tuh rasanya kayak kurang terus ya, kurang yang kurang ya. Beginilah manusia. Apa gue doang ya yang kayak gitu? Kadang gue juga bingung, terlalu banyak keinginan tapi aksi gue sedikit. Terus apa emang gue bodoh, apa gue tolol ya? Keinginan gue banyak tapi rebahan mulu, berpikir susah. Apalagi kalau pagi habis subuh tidur lagi,
Itu sih yang menurut gua makin berat, makin pusing. Ya gimana orang buat orang lain habis subuh, misalkan kita bangun jam 5 lah, taruhlah ya jam 5, kalau yang muslim mungkin sholat subuh terus tidur lagi. Nah habis tidur lagi bangun jam 7, jam 8, jam 9. Itu sih yang menurut gue berat sih. Kepala kita tuh kayak berat, kayak ngebuang waktu gitu. 4 jam, 3 jam tuh terbuang kayak percuma. Ya menurut gue, walaupun gue kadang suka